السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا منها. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi anzala al-Qur'an, yang telah menurunkan Al-Quran. Al-Quran muhaimin, penentu kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya. Apa yang dibenarkan oleh Al-Quran maka benar. Apa yang dibatalkan oleh Al-Quran maka batal. Dan apa yang didiamkan oleh Al-Quran maka tawakafna, kita pun bertawakuf, tidak mengatakan benar dan tidak mengatakan dusta. Al-Quran hakim, kata pemutus. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kembalikan segala permasalahan yang diperselisihkan. Fa in tanaza'tum fi syai' umum dalam segala hal, baik urusan dunia maupun akhirat. Kalau kita berselisih, kaum muslimin punya rujukan. Kembalikan kepada Al-Quran. Apa kata Quran? Yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, insya Allah akan selamat sampai tujuan. Tetapi yang membuang atau melempar Al-Quran sesudah dia diturunkan, sesudah dia dimudahkan, walaqad yassarna Al-Quran lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran, mengingat, menghafalkan? Al-muddakir idzakara, berasal dari kata zakara, tapi ditakhfif, dipermudah cara mengucapkannya. Muddakir. Karena kalau muddakir itu agak berat. Jadi dari segi lafaz saja sudah dimudahkan oleh Allah. Tinggal sekarang mana orang-orang yang mau mengingatnya, mau menghafalkan Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kajian kita malam ini kita beri judul dengan Talibul Ilmi wa Hifdzul Quran. Hubungan antara penuntut ilmu dengan hafalan Quran. Kajian kita bertemakan kiat-kiat menuntut ilmu syar'i agar tetap semangat. Gimana caranya supaya perjalanan kita menuntut ilmu agama ini semangatnya itu membara, tetap semangat 45. Walaupun
berumur sudah tidak muda lagi, tapi semangat tidak boleh kendur. Apa hubungannya antara menuntut ilmu dengan hafalan Quran? Jawabannya tentu jamaah sudah mengetahuinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, langkah pertama yang harus ditempuh oleh seorang penuntut ilmu di dalam proses belajarnya adalah berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Sebelum itu tentu dia melewati membaca Al-Quran. Untuk menuju hafalan Quran atau menghafal Al-Quran butuh tahapan belajar membaca atau yang kita sebut dengan tahsin atau tajwid. Ketika dia telah mengetahui betapa mulianya seorang penghafal Quran di dalam agama Islam ini, tentu dia akan bersemangat untuk menuju atau mencapainya. Dipersyaratkan sebelum menghafalkan Al-Quran, kita harus belajar cara membaca Al-Quran. Biasanya sebelum masuk membaca Al-Quran, ada metode-metode yang harus dilewati terlebih dahulu, pelajari. Dulu metode yang paling lama yang pernah kami dapatkan adalah metode Al-Baghdadi, Abu Tawfi. Diajarkan cara mengeja. Sebelum A, Ba, Ta, Ta, sebelumnya diajarin cara mengeja huruf per huruf ketika sebelum diberi harokat. Alif, Ba, Ta, Ta, Jim. Kemudian metodenya dipercepat, metode Iqra. Sampai sekarang sudah sangat banyak metode-metode cepat untuk bisa baca Al-Quran. Walillahilhamd. Ini juga harus kita syukuri. Metode ummi, metode tartili, qiraati, metode an-nur, dan lainnya. Jadi kalau dia sudah mengetahui keutamaan penghafal Al-Quran, maka dia akan berusaha untuk bisa baca Quran. Yang pada gilirannya nanti suatu saat dia akan memasuki tahapan menghafalkan Al-Quran. Oleh karenanya mendasari kajian kita supaya semangat tetap membara di dalam menuntut ilmu agama yang hubungannya atau terkait dengan hafalan Quran, maka kita sampaikan orang yang menghafalkan Al-Quran itu mendapatkan 3 keutamaan paling tidak. Keutamaan di dunia, keutamaan di alam barzakh, dan keutamaan di akhirat nanti ketika masuk surga. Keutamaan di dunia adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang menjadi imam itu adalah orang yang paling aqra bermakna ahfaz. Orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Karena di kalangan orang Arab pada waktu itu bacaan mereka sudah standar. Orang Arab bahasanya sendiri. Maka kriteria selanjutnya adalah yang paling banyak bagiannya dari Al-Quran, alias yang paling banyak hafalannya. Maka di zaman Nabi ada seorang anak kecil, belum baligh, tapi dia sudah tamyiz, sudah bisa membedakan, sudah bisa diajak komunikasi. Berumur sekitar 6 atau 7 tahun, 8 tahun begitu, belum baligh. Jadi imam untuk kaumnya. Jadi imam karena dia yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi di dunia saja sudah terdepan. Sekarang ini dicari para penghafal Quran. Kenapa?
karena dibutuhkan untuk menjadi imam. Nabi SAW membuat kriteria untuk pemilihan calon imam. Dimulai dari, kalau kita sekarang tentu sebelum banyak hafalannya, bacaannya gimana dulu? Karena ada orang sekarang yang menghafal bukan, jadi dia hafalannya nggak benar. Benar menghafal tapi bukan menghafal yang benar. Dia betul-betul hafal tapi tidak menghafal yang betul. Maksudnya bacaannya masih kurang tepat. Hukum-hukum tajwidnya masih banyak yang dilanggar. Belum fasih, makharijul huruf dan sifatul huruf. Pengucapan huruf-hurufnya itu masih di bawah rata-rata sebagaimana orang Arab mengucapkannya. Maka harus belajar dulu tahsin, tajwid. Dan sekarang sudah banyak sekali program-program tahsin, program tajwid, memperbagus bacaan Al-Quran. Belajar dari makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, kemudian sifatul huruf, sifat-sifatnya, dan ahkamul qiraah, hukum-hukum bacaan, panjang pendek, dengung, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu berusaha untuk sedikit demi sedikit menghafalkan Al-Quran. Jamaah mungkin ada yang bertanya, memangnya hukum menghafalkan Al-Quran itu wajib? Maka jawabannya tidak wajib. Buktinya, dalilnya, para sahabat tidak semuanya menghafal Al-Quran, tetapi mereka memiliki bagian dari Al-Quran. Ada di antara sahabat orang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW untuk membaiat beliau. Baru pertama kali masuk Islam. Kemudian pada saat itu Nabi SAW sedang berjihad. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, atamanna an nasah, aku berangan-angan bahwasanya ada anak panah yang menembus leherku. Dia impiannya mati syahid, padahal baru masuk Islam. Dan pada saat itu konteksnya sedang jihad. Apa pertanyaannya? A'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, wajabat dan sadaqta, engkau wajib dan bahkan pasti masuk surga kalau engkau jujur, ikhlas karena Allah. Yang kau cari syahadah atau mati syahid itu bukan untuk ketenaran, bukan untuk bangga-banggaan, riya dan sumpah, tapi murni karena Allah, maka engkau insya Allah pasti masuk surga. Berapa banyak hafalannya? Baru masuk Islam. Kemudian ditemukan dalam medan perang, mati syahid dan benar seperti apa yang dia inginkan. Allah akan mengabulkan tekad seorang hamba jika dia jujur dengan Allah. Benar, persis seperti yang dia angan-angankan. Anak panah itu menembus lehernya sehingga dia mati syahid. Dipersaksikan Rasulullah SAW. Jadi jawabannya memang tidak wajib menghafalkan Al-Quran, tetapi tolong kita sebagai penuntut ilmu, orang yang sudah ngaji, masa nggak ada bagian sedikit pun dari Al-Quran? Nggak mungkin. Minimal kan Al-Fatihah. Terus kalau sudah mumpuni Al-Fatihahnya, sudah bagus, tambah dengan surat-surat pendek. Itu saja dihafalkan, kemudian diulang-ulang, sudah sangat bagus dibaca dalam sholat malamnya. Kemudian berusaha untuk dipahami, berusaha belajar tafsirnya. Walaupun sampai mati cuma dapat dan bawa satu juz Al-Quran, juz paling favorit. Juz apa? Juz 30. Nggak masalah. Walaupun di kalangan qurra, ahli qiraat, orang yang menghafalkan Al-Quran
Juz 30 itu adalah juz anak-anak. Gak masalah kita udah sepuh, juz 30 aja, juz amma aja, an-naba aja. Gak apa-apa, gak masalah. Lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak muap semua hilang semua. Lebih baik menjadi hafid juz 30 istiqomah tetap sampai tua, bahkan sampai mati. Ketika sakaratul maut sedang mengulang-ulang hafalan Qur'annya juz 30, itu lebih baik daripada mantan hafid 30 juz. Mantan hafid 30 juz. Mantan hafid 30 juz tidak lebih baik daripada yang tetap hafid juz 30 sampai mati. Jadi kita usahakan sedikit demi sedikit. Masing-masing kita mengetahui kadar kemampuan diri sendiri. Gak bisa disamakan dan gak bisa dipukul rata. Tetapi mbok yao, tolong kita bertekad sebagai penuntut ilmu, orang yang sudah ngaji, sudah paham tauhid dan sunnah, tingkatkan kualitas kita dengan cara menuntut ilmu yang benar, dimulai dengan metode yang benar, yaitu mengawalinya dengan hafalan Quran. Karena di kalangan salaf dulu, ulama yang tidak menghafalkan Al-Quran adalah sebuah celah, aib. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Taqrib At-Tahdhib, ketika menceritakan biografi dari seorang ulama yang bernama Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah. Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah, beliau berkata, thiqatun hafizun syahir. Utsman bin Abi Syaibah ini seorang yang terpercaya dalam ilmu hadis. Beliau hafiz. Hafiz itu adalah untuk menghafal hadis. Kalau hafal Quran, istilah yang benar adalah qari. Ini kebanyakan atau sudah menjadi kesalahkaprahan ketika menggelari seorang yang menghafal Al-Quran atau penghafal Al-Quran dengan Al-Hafiz. Ini keliru. Fulan bin Fulan Al-Fulani Al-Hafiz itu untuk yang hafal hadis, yang banyak hafal hadis, Al-Hafiz. Tapi kalau baru levelnya hafal Quran, istilah yang tepat, julukan yang benar adalah Al-Qari. Fulan ibn Fulan Al-Fulani Al-Qari. Dan kami sudah berusaha untuk mensosialisasikannya di acara-acara atau momen-momen yang kami buat di pesantren Tahfidz An-Naba, yaitu ketika menampilkan qari atau pembaca Al-Quran dan dia kebetulan sudah selesai hafalannya, maka kita sebutkan, kita sematkan di akhir namanya min babit tasjir, untuk memotivasi supaya dia setelah selesai menyetorkan hafalan Qurannya 30 juz tidak melupakannya. Kenapa? Karena beratnya amanah Al-Qari di ujung namanya. Fulan ibn Fulan. Acara selanjutnya adalah pembacaan isi Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kami Fulan ibn Fulan Al-Fulani Al-Qari. Itu ketika mendengar Al-Qari, Masya Allah, itu amanah penghafal Quran. Minimal dia telah menyelesaikan setoran 30 juznya. Nah, berikutnya, tugas selanjutnya adalah menjaga hafalannya, dan itu lebih berat. Jadi, istilah yang tepat untuk penghafal Quran adalah Al-Qari, bukan Al-Hafidh. Karena Al-Hafidh itu adalah penghafal hadis. Orang Arab ketika mendengar Fulan bin Fulan Al-Fulani Al-Hafidh, oh, Masya Allah, ulama. Levelnya sudah lebih tinggi daripada Al-Qari.
memberikan istilah juga harus sesuai, harus tepat. Karena kalau ternyata dia cuma hafal Quran tapi diberi gelar al-hafidh dan hafalan hadisnya juga kurang atau belum pantas untuk digelari dengan al-hafidh, nah ini juga tidak pada tempatnya. Jadi kita berusaha untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Beliau mengatakan ulama ini thiqah, hafidh, syahir, terkenal. Walahu awham, dan beliau memiliki sangkaan yang kurang tepat. Jadi menyangka atau penilaiannya masih mengambang, masih perlu ditinjau ulang. Walau awham, kesalahan, kekeliruan itu disebut dengan waham. Keliru menyebutkan nama rawi itu waham. Dia tak sengaja, tapi ya namanya manusia, banyak kelirunya. Waqilah, dan dikatakan bahwa kana la yahfazul Quran. Ini termasuk aib dari profil seorang rawi. Dulu kalangan ulama salaf itu kalau mau belajar hadis, di antara yang mereka persyaratkan adalah hafal Quran dulu. Jadi sebelum menuntut ilmu hadis, bergabung ke majelis-majelis yang disampaikan tahdits, majelis periwayatan hadis, syekhnya menyampaikan hadis dengan sanad, itu dicatat oleh para murid. Nah, itu namanya majelis hadis. Ini sudah lebih tinggi, dan itu disyaratkan untuk orang-orang yang sudah banyak hafalan Quran. Karena di dalam menuntut ilmu itu ada metode, ada tahapan yang harus dilewati. Nggak bisa loncat-loncat. Jadi dari kecil sudah dibiasakan untuk menghafalkan Al-Quran. Ketika sudah beranjak baligh, remaja, bahkan sampai dewasa, baru dipersilahkan untuk mengikuti majelis syuyukh, para syekh yang menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di kalangan ulama dulu sudah dikenal kalau pendasaran itu adalah hafalan Quran dulu. Makanya sudah bagus TPQ kita, Taman Pendidikan Quran, di banyak tempat, di banyak masjid, itu anak-anak yang sedang belajar membaca Al-Quran sudah ditalkinkan untuk menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit, walaupun belum bisa baca. Itu sudah bagus. Jadi diiringkan belajar membaca Al-Quran, kemudian ditambah dengan materi tahfidz Quran. Itu tidak mengapa. Bahkan kami menganggap dan menilai itu suatu hal yang bagus. Sehingga ketika saatnya mereka bisa baca, mereka sudah punya modal hafalan dari talqin gurunya. Talqin itu mengeja. Jadi disampaikan oleh gurunya, murid cuma mengikuti. Jadi lebih banyak dengan modal pendengarannya. Dan itu lebih bisa terekam di ingatan anak-anak kita. Anak-anak kecil itu dengan mendengar mereka bisa mengikuti. Dan itu yang lebih bagus. Tidak ada metode apapun di dalam mengajarkan Al-Quran yang lebih bagus daripada metode talqin. Dan ini disyaratkan yang mentalkinkan itu siapa dulu. Oleh karenanya kami pernah mengatakan, sebaiknya ketika memilih guru-guru TPQ itu disyaratkan standar kompetensinya itu minimal S1 Quran, supaya kualitas TPQ atau pengajaran Al-Quran di masa kecil itu betul-betul terjamin. Karena yang namanya pendasaran, pondasi itu harus diseriusi, jangan asal jalan.
Akibatnya apa? Anak-anak yang sudah ditalkinkan oleh guru-gurunya yang dulu dan ternyata tidak standar, ketika diubah bertemu dengan guru yang standar, mereka merasa keberatan, ngutunglah, nggak semangat. Kenapa? Dari dulu saya diajarin seperti itu. Karena sudah dibiasakan yang salah atau yang keliru, maka ketika dibenarkan, diluruskan, agak repot, agak berat. Maka yang lebih baik adalah mulai dari awal sudah diajarkan atau ditalkinkan dengan bacaan yang benar. Jadi keutamaan yang pertama yang akan diraih oleh penghafal Al-Quran adalah dia menjadi yang terdepan di dalam sholat. Jadi imam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Sebaiknya, hendaknya yang menjadi imam sebuah kaum adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Keutamaan yang kedua, keutamaan yang didapatkan mereka di alam barzakh. Ketika memasuki alam barzakh pun para penghafal Quran mendapatkan kemuliaan. Dimuliakan. Ketika perang Uhud terjadi, selesai perang Uhud banyak para syuhada. Tidak kurang dari 70 syuhada meninggal dunia. Maka kesulitan pada waktu itu untuk membuat lubang kuburan untuk masing-masing syahid. Oleh karenanya mereka minta izin kepada Rasulullah SAW untuk membuat kuburan yang lebih besar sehingga bisa dimasukkan lebih dari satu jenazah. Dan Rasulullah SAW memantau dan mengawasi proses pemasukan jenazah ke liang lahat. Jadi dikala itu di sekitar Uhud itu sudah dibuatkan lubang, kemudian ingin dimasukkan 2 atau 3 jenazah tergantung ukuran jenazahnya. Kalau kecil-kecil bisa dimasukkan 3, tapi kalau ada yang satu lebih besar postur tubuhnya maka cuma 2. Ketika pertama sekali mau dimasukkan jenazah yang mana, itu Rasulullah SAW bertanya, ayyuhum aktsaru akhdhan bil Qur'an. Coba lihat, pertanyaannya adalah mana di antara mereka yang paling banyak hafalan Quran? Allahu Akbar. Ini adalah bentuk pemuliaan syariat kepada para penghafal Quran. Sampai ketika mereka sudah jadi jenazah, sudah jadi mayit, masih dihormati, dimuliakan. Masuk ke liang lahat yang pertama kali masuk. Karena bagi orang-orang yang syahid, itu ketika disambut pertama tentu lebih meriah daripada yang disambut berikutnya dan berikutnya. Ketika menjadi orang yang masuk pertama sekali ke surga, bukankah beliau adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu adalah kemuliaan, pemuliaan terhadap beliau. Maka begitu pula beliau memuliakan para penghafal Quran. Ditanya, ini di antara 3 jenazah ini mana yang lebih banyak hafalannya? Fulan. Ini masukkan dia. Pokoknya standarnya dilihat dari hafalan Qur'annya. Bukan dilihat yang paling banyak hartanya, tidak. Bukan dilihat dan dipandang status sosialnya yang tinggi, tidak. Ini tokoh, ini bukan tokoh. Mana yang lebih banyak Qur'annya? Masukkan dia. Ini keutamaan yang kedua. Nah, kalau kita tahu seperti itu saja, tentu kita akan lebih semangat. Membuat kita jadi lebih semangat untuk punya hafalan Quran walaupun sedikit. Yang terakhir, keutamaan yang akan mereka dapatkan para penghafal Quran itu di akhirat ketika masuk surga. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang-orang penghafal Quran, sahibul Quran. Apa yang maksudnya sahibul Quran? Apakah orang yang selalu bawa mushaf terus di tasnya? Sekarang orang pada bawa mushaf semua, mushaf elektronik. Punya aplikasi Quran di HP-nya, tapi
merupakan aplikasi yang paling jarang dibuka. Bahkan ada notifikasi untuk menghapus, uninstall aplikasi Quran. Kenapa? Karena jarang dibuka. Sudah 2 tahun nggak pernah dibuka tuh aplikasi Qurannya. Maka disarankan, recommended untuk uninstall. Dia baca notifikasi itu, tapi sekedar mesam-mesam. Iya juga ya. Tapi nggak pernah dia baca, nggak ngambil pelajaran. Keras hatinya. Seharusnya nangis. Alhamdulillah diingatkan sama notifikasi. Langsung dia taubat. Dia cari mushaf. Dia sentuh, dia buka, baca. Ya. Yuqalu li sahibil Quran. Karena nanti ketika di akhirat itu enggak ada lagi mushaf. Orang-orang yang diperintahkan untuk membaca Al-Qur'annya itu adalah dengan hafalannya. Maka disebut sahibul Quran. Yuqalu li sahibil Quran. Akan dikatakan, diserukan kepada orang-orang yang penghafal Al-Quran, yang punya hafalan Quran, berapapun hafalannya. Apa seruannya? Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Baca Quran, wartaqi, dan naiklah derajatmu. Warattil, dan perlahanlah di dalam membacanya. Kama kunta turattilu fid dunya, seperti atau sebagaimana kamu dulu mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya manzilahmu, kedudukanmu di surga adalah pada ayat terakhir yang kau hafal, yang kau baca. Jadi semakin banyak hafalannya, maka akan semakin tinggi levelnya di surga. Dan antara satu level dengan level di atasnya itu seperti orang di bumi memandang langit. Jauh. Jadi di dunia keutamaannya seperti itu, kemudian di alam barzakh keutamaannya seperti tadi, dan di akhirat luar biasa, lebih dahsyat, mendapatkan ketinggian level di surga. Berarti level-level surga itu berbeda-beda ya. VIP, VVIP, macam-macam gitu, sampai tingkatan Al-Firdausul A'la bersama para nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang semangat ketika mendengarkan keutamaan seperti itu, maka berusaha untuk menghafal Al-Quran semampunya. Kemudian Syekh penulis kitab panduan kita, yaitu kitab Ma'alim fi Thariq Talabil Ilm, rambu-rambu di dalam perjalanan menuntut ilmu, Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala memberikan tips dan trik bagaimana metode menghafal atau cara menghafal supaya tetap semangat menghafal. Karena semua orang sudah mengetahui misalnya keutamaan tersebut, sudah sering mendengar, tapi terkadang ada yang mengeluhkan, saya termasuk yang lemah di dalam menghafal. Saya nggak mampu untuk menghafal Quran. Ibarat kata pepatah, belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar di masa tua seperti melukis di atas air. Tapi tidak ada yang mustahil. Kami pernah menyampaikan bahwa Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Badr, ahli hadis di Madinah yang sekarang masih ada. Bapaknya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak yang sering ke negeri kita, itu baru menyelesaikan hafalan Qur'annya pada setelah berumur 40 tahun. Jadi di masa tua
baru beliau menyelesaikan hafalan Qurannya. Dan itu bukan aib. Berarti masih gigih, masih semangat di dalam mempertahankan atau memiliki bagian dari Al-Quran. Maka begitu pula kita mencontoh ulama kita juga harus semangat. Yang namanya orang ngaji itu ya, kalau kata-kata ngaji itu diucapkan, diungkapkan, maka yang paling pertama dikaji adalah Al-Quran. Beliau memberikan tips. Di antara tipsnya, jadi gimana untuk menghadapi orang-orang yang beralasan sudah tidak mampu lagi untuk menghafal dan sejenisnya. Maka beliau memberikan nasihat sebelum menyampaikan tips tadi. Beliau mengatakan kita semua dilahirkan dalam keadaan yang sama, jahil. Beliau membawakan ayat, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian itu tidak mengerti apapun. Ada orang yang ketika dilahirkan oleh ibunya langsung bisa ABCD, langsung bisa berhitung 2 kali 2 4. Nggak ada. Semua kita sama. Kemudian di dalam ayat tersebut ini ajaibnya, ini mukjizatnya. Allah mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Jadi setelah kita dilahirkan, Allah yang mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam keadaan kita tidak mengerti apapun, tidak mengetahui segala sesuatu, jahil. Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati untuk berpikir. Jadi Allah berikan modal yang sama. Hatta orang-orang yang dicabut kenikmatannya yaitu penglihatan, orang-orang yang dari sejak lahir sudah tidak bisa melihat, tapi banyak di antara mereka yang bisa menghafalkan Al-Quran karena masih ada as-sam', dan as-sam' disebutkan lebih dulu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, karena as-sam' itu lebih dominan. Walaupun tidak disertai penglihatan, orang yang masih bisa mendengar, insya Allah masih ada peluang dan harapan bisa menghafalkan sesuatu. Oleh karenanya jangan berputus asa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mendapatkan bagian nikmat dari hafalan Quran. Tips yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan yang pertama dan yang paling utama adalah ikhlas. Ikhlas. Dimanapun, kapanpun, apapun pembahasan kita, ketika sesuatu itu adalah ibadah, maka harus dilandasi dengan keikhlasan. Banyak permasalahan di mana orang-orang mengeluhkan tentang beratnya menghafal, apalagi menjaga hafalan. Itu didasari atau karena faktor utamanya adalah kurang ikhlas. Kalau dia ikhlas, maka saat dia belajar Al-Quran, dia akan terus semangat. Kemudian dia berusaha untuk menghafalkan Al-Quran karena murni dia ingin mendapatkan balasan yang utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak hiraukan yang lain. Dan ketika dia sudah mendapatkan hafalan tersebut, dia akan berusaha untuk menjaganya. Dia tetap berusaha untuk menjaganya. Kenapa? Karena dia ikhlas, mengharapkan pahala atau balasan dari Allah. Karena orang yang sudah menghafalkan Al-Quran, kemudian dia melupakannya, itu adalah musibah terbesar. Itu adalah musibah yang terbesar.
Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Al-Dhahhak. Beliau mengatakan, "Ma ta'allama ahadun al-Qur'ana fanasiyah." Tidaklah seseorang menghafalkan Al-Qur'an kemudian melupakannya illa bidzanbin, kecuali karena sebab dosa atau maksiat yang dia lakukan. Jadi di antara penyebab hilangnya hafalan itu adalah karena kemaksiatan. Semakin banyak kadar kemaksiatan yang kita lakukan, maka akan semakin banyak hilangnya Al-Quran di dalam dada kita. Karena antara nurul Quran dengan zulumat al-ma'asi, cahaya Quran dan kegelapan maksiat itu nggak akan pernah bersatu. Maka ketika kegelapan itu yang lebih dominan, dia akan mengusir cahaya tadi. Gimana caranya supaya cahaya itu tetap bersinar di dalam hati kita, dalam dada kita? Bersihkan diri, bersihkan hati kita dari maksiat. Beliau membacakan Al-Dhahhak berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja yang menimpa kalian, dan musibah apa saja yang menimpa kalian, itu adalah disebabkan karena ulah tangan-tangan kalian. Dan Allah banyak mengampuni. Beliau mengatakan, "Ayyu musibatin a'zam min nisyanil Qur'an." Musibah apa yang lebih besar daripada hilangnya hafalan Quran dari seorang penghafal Quran? Jadi para penghafal Quran itu punya musibah terberat dan terdahsyat. Apa? Hilangnya hafalan Qurannya. Maka obatnya adalah taubat. Taubatnya para penghafal Quran adalah dengan murojaah, dengan terus mengulang, baca, diulang-ulang pelajarannya. Al-Quran adalah sesuatu yang paling pantas untuk diulang-ulang terus. Kenapa? Karena mutawatir. Sudah disepakati isi Quran seperti itu. Tidak ada perselisihan. Sudah ijma. Maka yang ijma itu dihafalkan. Seperti ijma'nya para ulama madhab yang 4 tentang haramnya musik, ini harus dihafalkan supaya orang-orang belakangan tidak beralasan bahwasanya di sana ada ulama yang membolehkan musik, padahal sudah sepakat 4 madhab tentang haramnya musik. Lalu kita sebenarnya ikut siapa? Ijma'. Di sesuatu yang sudah ijma', ini kalau bisa ya kita hafalkan. Al-Quran sudah ijma', hafalkan. Hadis-hadis sahih Bukhari Muslim sudah ijma' tentang isinya, sahih, benar-benar sabda Nabi SAW. Hafalkan. Berusaha untuk dihafalkan. Tapi kapan urutannya, kapan tahapannya? Setelah Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah tips berikutnya, pendukung dari keikhlasan, ini akan kita sampaikan setelah kita mendengarkan adzan isya itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang kedua, tips agar mudah menghafalkan Al-Quran adalah qira'at tafsir al-ayat, mempelajari atau membaca tafsir ayat-ayat yang mau dihafalkan. Surat-surat yang mau dihafalkan, misalnya ini kita pelajari tafsirnya, karena ini akan sangat membantu kita di dalam menghafalkan Al-Quran. Berarti kajian tafsir, cari kajian tafsir.
Atau kalau sudah bisa membaca tafsir dengan teks Arab atau aslinya lebih baik. Atau baca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Ini adalah kadar minimalis untuk tips yang kedua. Ketika tidak mampu untuk mempelajari tafsir, maka bisa minimal membaca terjemahnya. Untuk menghafal, dalam proses menghafal Quran itu tidak ada salahnya kita sekaligus membaca terjemahan ayat yang mau kita hafal. Ketika kita lebih paham, itu akan memperkuat hafalan kita. Jadi gak mudah lupa. Karena dengan bantuan pemahaman tadi, ayat demi ayat itu bisa kita datangkan dalam hafalan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, tips untuk bisa menghafalkan Al-Quran dengan mudah adalah qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud, sholat malam secara umum. Karena membaca Al-Quran di dalam sholat malam ini ada sesuatu yang lain daripada saat-saat selain saat kita membacanya dalam sholat malam. Ada perasaan yang berbeda, suasana hati yang berbeda, lebih nikmat dan lebih khusyuk, lebih ajib rasanya ketika hafalan Quran kita itu dibaca dalam sholat malam. Kita mendapatkan keheningan. Tengah malam itu kan tidak ada polusi suara, orang pada tidur, kita malah bangun, kemudian kita baca Al-Quran, itu rasanya lebih membekas. Jadi baca hafalan kita itu di sholat malam kita. Ini yang lebih khusus. Kalau tidak bisa memperbanyak sholat sunnah di malam hari, maka bacalah Quran yang sudah kita hafalkan itu di sholat-sholat sunnah kita. Ini yang ketiga, ikhlas, tafsir, tahajud atau qiyamul lail biar gampang mengingatnya. Kemudian yang keempat, murajaah secara umum di luar sholat, tikrarul qiraah, mengulang-ulang bacaan hafalan kita di saat-saat selain sholat, alias di luar sholat. Ketika sedang apapun aktivitas yang kita lakukan, baca hafalan kita. Daripada nggak jelas ya, atau yang lain-lain, mengulang-ulang sesuatu yang nggak genah, mending kita ulang-ulang hafalan Quran kita. Walaupun suratnya adalah surat-surat pendek sekalipun, biar orang lain dengar, levelnya masih pemula, newbie. Nggak apa-apa, biar kita dibilang newbie. Ya. Yang penting istiqomah. Nah, ini ikhlasnya tadi di situ. Kita nggak menghiraukan pandangan orang. Kita nggak ngurusi penilaian orang. Mau orang bilang apa tentang kita, yang penting kita punya program, kita punya tujuan, kita punya metode. Jadi supaya hafalan saya nggak hilang, nggak menguap, maka saya harus ketika antrian ATM misalnya, baca hafalan. Ila fi Quraisy, ila fi rihlat asy-syita'i was-shayf. Apa yang sudah dihafalkan? Jaga hafalan. Ketika motoran, ya, baca Qur'annya. Ketika nyetir mobil, ketika apapun, asal bukan di WC. Ya. Jangan saking semangatnya di WC pun hafalan Quran. Ya. Ustaz, kalau nyetel murontal di luar WC supaya kita tetap menghafal, wah itu bagus. Tapi jangan bawa MP3-nya ke dalam WC. Ya. Cukup di luar, kita dengarkan. Dan ini sudah dicontohkan oleh ulama-ulama kita, ulama salaf dulu, saking semangatnya. Maka mereka memerintahkan salah satu muridnya untuk membaca kitab di luar WC.
saking ingin menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang dia sia-siakan. Hatta ketika sedang tidak boleh berzikir secara lisan. Yowes. Tapi caranya tadi, tolong bacakan. Iqra ya fulan, ana sa'aqdi hajati. Jadi ketika buang hajat pun dia mendengar. Karena mendengar tidak ada salahnya. Mendengar zikrullah. Yang tidak boleh adalah berzikir. Ini yang keempat, murojaah atau tikrar, pengulangan. Silahkan, terserah jamaah bagaimana cara untuk mengingat tips ini. Ikhlas, tafsir, tahajud, tikrar. Boleh ganti dengan M, murojaah. Yang kelima, talaqi. Nah, sepertinya kita dapat T ini ya, lebih banyak ya. Talaqi artinya setorkan hafalan kita itu kepada guru yang mutqin. Guru yang siap menerima setoran hafalan kita. Dan dia memiliki kompetensi, kapasitas untuk membenarkan bacaan kita kalau keliru. Kalau tidak ada, tidak mampu, maka teman seperjuangan. Teman-teman yang satu visi dan misi, sama-sama ingin punya hafalan Quran. Minta tolong sama dia, tolong semakin saya. Saya setorkan hafalan saya. Gitu ya. Ini yang kelima, talaqi. Yang keenam, dan ini yang terakhir, hendaknya memilih mushaf atau buku Al-Quran yang tetap, tidak berubah-ubah, tidak diganti-ganti. Jadi jangan gonta-ganti mushaf hafalan kita. Jadi kalau memang kita serius menghafal Quran, tetapkan satu mushaf, satu buku Al-Quran yang sering dan terus kita lihat-lihat untuk rujukan hafalan kita. Jangan gonta-ganti mushaf. Ini tips yang bagus sekali untuk orang-orang yang ingin menghafalkan Al-Quran. Karena menggabungkan antara pendengaran kita dengan visual atau penglihatan. Karena orang yang menghafalkan Al-Quran, dia berusaha untuk mengingat-ingat tempat ayat itu berada di mana. Di atas, tengah, bawah, ujung kanan atau kiri, ya, halaman genap atau ganjil. Itu akan sangat membantu. Oh, kalau yang di kanan itu pasti bacaan atau lafadznya begini. Itu ada kaidahnya. Jadi sangat disarankan berdasarkan tips yang keenam ini, yaitu tidak menggonta-ganti mushaf. Sangat direkomendasikan ketika orang itu mau menghafalkan Al-Quran, mereka memiliki atau menjadikan mushaf Madinah, standar Madinah sebagai Quran hafalannya. Karena letak dan posisinya itu tidak berubah dan sangat membantu. Ya, sangat membantu. Karena setiap halaman itu pasti akhir dari halaman itu adalah akhir ayat. Sehingga ketika membacanya pun kita tidak kesulitan harus cepat beralih berpindah halaman. Salah satu keuntungan atau kelebihan mushaf standar Madinah, yaitu yang dicetak oleh Kompleks Percetakan Al-Quran Malik Fahad, Raja Fahad di Madinah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang di bulan Agustus ya, mudah-mudahan kami bisa mengisi. Kami kurang tahu persis apakah kami sudah pulang dari umroh atau belum. Sekaligus mohon doa restu dari jamaah sekalian. Semoga perjalanan umroh kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi umroh yang makbulah insyaallah, mabrurah. Amin insyaallah ya rabbal alamin. Yaitu dengan membahas tentang contoh-contoh aplikasi atau asal biografi dari para ulama kita tentang bagaimana
proses belajar Al-Quran mereka, kemudian bagaimana semangat mereka dalam menghafalkan Al-Quran, dan bagaimana kekuatan mereka dalam menghafal. Kemungkinan. Jadi sudah punya hafalan, apa usaha mereka untuk menjaga hafalan tersebut supaya jadi contoh buat kita dan bisa menjadi penyemangat kita semua. Demikian, mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.